pagi semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pada pagi ini kita bersuka cita luar biasa. Bukan dilihat dari baju kita semua merah, tapi karena begitu baik Tuhan bagi kita. Sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan belajar pada saat pagi ini. Ungkapan syukur dan terima kasih kita. Tuhan itu luar biasa. Allah yang besar yang kita sembah. Mari saudara semuanya kita bangkit berdiri semuanya. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kau yang berindah. Di dalam hidup
Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Karena Engkau terlalu baik buat kami. Kalau kami boleh ada pada hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar yang Kau berikan kepada kami semua. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya sukacita itu menjadi bagian buat kami pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya semuanya yang ada, kami yakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pelayan-pelayan-Mu. Sucikan, kuduskan mereka, layakkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, baik multimedia, baik kolektan khususnya buat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi alat Tuhan pada pagi hari ini. Seberapa kami yang ada, kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Dalam nama Yesus, Engkau sudah memuduskannya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Ya, puji Tuhan, kita punya Allah yang besar dalam setiap hidup kita. Apalagi di hari Senin kemarin kita merayakan ulang tahun Indonesia yang ke-81. Nah, sekarang kita boleh bertemu dengan saudara kita akan merayakannya juga ya. Walaupun mungkin udah berapa hari kita lewat, tapi kita percaya kemenangan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Ya, bukan dari kemenangan dari mungkin kalian berprestasi atau punya sesuatu di dunia, tapi kemenangan yang Tuhan berikan yaitu kita tetap setia di dalam Tuhan. Amen. Puji nama Tuhan. Kayaknya masih pada ya masih mukanya ini coba. Merdeka! Ya, merdekanya mana loyo pisan ya kemana? Padahal udah merah-merah, geus burung-burung gitu nya. Tapi ya masih lemah ya. Pejuang mas sekarang harus lebih kuat lagi. Ayo, merdeka! Merdeka! Belakang nggak kedengeran tuh. Mana tuh ke belakang? Merdeka! 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 Nah, merdekanya dengan senyuman luar biasa. Berarti kita merdeka di dalam Tuhan. Kebebasan, kita tidak terbelenggu lagi. Mari kita memuji Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan tubuhmu atau dengan tangan kaki kita. Mari kita gerakan untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, pada saat ini saya mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan begitu baik. Memang ya saudara, kalau dipikir kalau WL itu masih gampang ya, gak gampang waktu ke depan. Kayaknya apalagi kadang-kadang banyak tantangan yang kita hadapi. Apalagi udah bekerja, kadang badan capek lah, tapi saya percaya. Saya bilang Tuhan kuatkan saya. Ini di belakang punggung saya itu pakai koyok semuanya. Bener, pakai koyok karena sakit semuanya. Tapi kita di dalam Tuhan, kalau itu sudah ditugaskan kita harus tetap maju di dalam Tuhan ya. Tapi puji Tuhan, saudara semuanya, kita datang di dalam Tuhan karena merdeka. Berarti merdeka, janganlah malu-malu untuk menari untuk Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita sampai saat ini aja.
kita masih bisa bernapas, bergerak. Itu berkat yang luar biasa yang kita tidak bisa balas kepada Tuhan. Ya, tapi saat ini sebagai ungkapan syukur kita karena Tuhan begitu baik, ya, kita boleh nikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Ibu Gembala memberikan kepercayaan untuk kita semuanya yang ada di sini untuk kita membawa hadirat Tuhan. Kita percaya setiap hati kita diubahkan menjadi seturut kehendak Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri semua. Kita katakan, mari kita bersukacita. Ayo, kiri kanan sambil kita mau bersalaman. Mari kita bersukacita karena kita sudah merdeka. Amin. Ya, luar biasa senyuman yang luar biasa, ya. Amin. Ya. Jangan mau kalah dengan baju yang merah. Masa hati kita nggak mau menyala? Harus menyala, ya. Amin. Haleluya. Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Yuk.
hidup kita. Amin, haleluya. Sekarang kita mau menari untuk Tuhan. Tetap Tuhan itu yang paling utama, yang paling pertama, yang paling satu-satunya tetap kita andalkan. Oh, 1, 2, 3. Amin, haleluya. Yuk, jangan ya, saudara, bapak ibu semua jangan malu-malu untuk menari untuk Tuhan. Ya, oke. Artinya merdeka. Berarti kalau merdeka nggak ada belenggu lagi. Kaki boleh digerakkan, tangan boleh digerakkan, kepala juga boleh digoyang, badan boleh digoyang. Silakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin orang tua mah masih ya nggak apa-apa, kakinya nggak apa-apa kesana kemari ya, nggak bisa lagi bergoyang ya. Tapi kita percaya saat ini kalau kita sudah dimenangkan, kita sudah dimerdekakan. Ayo gerakan kakimu, gerakan tanganmu ya. Oke, pemuda mana semuanya? Jangan menghalang dengan kaum ibu mantap. Om bapak mana? Om bapak, ayo. Biasanya paturannya biasanya goyangnya luar biasa ya. Tapi kita percaya saat ini kalau kita sudah dimenangkan, dimerdekakan, kita percaya Tuhan yang memberikan berkat bagi kita. Amin. Yuk kita nyanyikan lagi yuk ya. Yuk semuanya jangan lupa untuk menari untuk Tuhan. Haleluya.
firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk isi firman Tuhan. Karena firman Tuhan tuntunan dalam hidup kita, memberikan sukacita, kedamaian, memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kekuatan. Tuhan tak pernah tinggalkan. Asal kita percaya bahwa Tuhan Allah selalu bersama kita. Amin Tuhan. Terpujilah. Mari kita berdoa untuk Indonesia saat ini. Indonesia semakin banyak dilanda dengan musibah. Kita minta belas kasih-Nya Tuhan. Kita minta belas kasih-Nya Allah. Untuk Indonesia, untuk keselamatan, adanya pertobatan, adanya keselamatan. Kuasa Tuhan turun di tempat ini. Amin. Sekaranglah waktu
syukur, berterima kasih kepada Engkau Bapa yang agung. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidup kami, Tuhan. Kami boleh menerima berkat kesehatan di dalam hidup kami ini, Bapa. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami pintar menjaga kesehatan kami, tetapi kami boleh menerima dan merasakan ini oleh karena kasih anugerah kebaikan ini yang senantiasa mengalir dan bekerja di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengaminkan segala pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, Bapa Yesus, Tuhan yang baik. Buat bangsa dan negara kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Kami juga mencintai Engkau. Kami percaya Bapa, di dalam kuasa kendali daripada-Mu, Engkau akan memberikan kedamaian, ketenangan di dalam kehidupan kami, di dalam bernegara ini ya Bapak Yesus. Berikan kuasa daripada-Mu ya Tuhan, untuk menerangi hati dan pikiran kami, semua pemimpin-pemimpin kami yang ada di negara ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kedamaian, sukacita, damai, sejahtera yang daripada-Mu Bapa bekerja di dalam kehidupan hati dan pikiran mereka, supaya terciptanya suasana yang damai di dalam kehidupan kami semuanya di negara ini ya Tuhan Yesus. Jangan biarkan Tuhan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, segala bentuk hal-hal apapun itu yang akan memecah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami percaya Bapa, kami percaya di dalam kendali kuasa daripada-Mu, Engkau akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami di dalam negara ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami mencintai Engkau ya Tuhan, Engkau pun mencintai kami. Biar kiranya kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami ini Tuhan. Terangi hati, sinari pikiran kami ini Bapa, di dalam nama Yesus. Jangan biarkan hidup kami ini jauh daripada-Mu Bapa. Oleh karena itu kami serahkan semuanya hanya kepada-Mu Bapa, di dalam nama Yesus. Penguasaan diri yang daripada-Mu senantiasa bekerja untuk menuntun dan membimbing kami Tuhan, supaya kami tetap hidup di dalam kuasa daripada-Mu, supaya kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Jangan biarkan kami lepas daripada jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan akan mendengarkan akan sabda hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan terlebih dahulu. Engkau jamah, Engkau kuduskan hamba. Berkata-katalah Engkau di dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Singkapkan Tuhan firman-Mu, biarlah kami boleh dapat mendengarkan dan menerima firman akan kebenaran firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Jadikan firman-Mu Tuhan menjadi firman yang terang di dalam hidup kami, sebagai pedoman kami untuk dapat menjalankan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan korban persembahan, karena Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama anak Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Ibu Gembala untuk melayani kita melalui kebenaran firman Tuhan pada saat pagi menjelang siang ini. Puji nama Tuhan. Kalau melihat seragamnya ini benar-benar menyala ini. Ini mayoritasnya pakai baju merah. Saya nggak dikasih infonya, saya pakai baju putih. Puji nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita sama membuka Alkitab kita dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya pasalnya yang ke-43. Saya akan membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 43 ayat pertama dan yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu.
engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita masih dalam suasana merayakan kemerdekaan, ya. Ketika ngobrol dengan tante, karena hari Minggunya itu tanggal 16, jadi belum ada perayaan ulang tahun kemerdekaan. Dan rupanya nanti sebentar setelah ibadah baru ada lomba, ya, untuk merayakan hari kemerdekaan. Negara kita setelah merdeka berapa tahun Bapak Ibu? 81 tahun. Kalau itu umur manusia itu sudah masuk kategori, ya, lansia. Opung umur berapa? Ya, 83. Ya. Opung sudah lahir 2 tahun baru Indonesia merdeka ternyata. Ya. Nah, melihat Opung itu gambaran dari negara kita. Ternyata negara kita sudah cukup tua. Ya, sudah cukup tua. Kalau dalam segi umur kita manusia. Tetapi kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau ditanya apakah dengan 81 tahun kita merdeka, maka kita tidak lagi pernah merasakan yang namanya ketakutan. Ya. Di sini sudah nggak ada yang rasa takut. Haleluya. Ternyata masih. Artinya kita sampai hari ini belum merdeka dengan rasa takut. Ya. Ini kenyataan yang kita hadapi. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Tuhan, sekalipun sampai hari ini mungkin masih banyak anak Tuhan, orang percaya yang masih, ya, dibelenggu dengan ketakutan. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Dia katakan dalam ayat yang pertama, tetapi sekarang berilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Dikatakan janganlah takut. Ini harus kita katakan kepada diri kita sendiri. Kalau melihat perkembangan negara kita dengan semua masalah yang dihadapi, dan kemudian, ya, beberapa hari yang lalu terjadi gempa di daerah NTT, maka semua itu tentunya menimbulkan rasa takut. Ya. Kita mulai tidak ada ketenangan. Kita mau pergi kemana, selalu ada pemikiran, kalau terjadi begini bagaimana? Ya. Kalau begini seperti apa dan sebagainya. Ada banyak gambaran-gambaran, dan semuanya itu membawa kita hidup di dalam ketakutan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Dia katakan janganlah takut. Ya. Tuhan sendiri yang berbicara jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Ayat yang kedua, saya akan fokus kepada ayat yang kedua. Dia katakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air. Tuhan katakan janganlah takut apabila engkau menyeberang melalui air. Air bisa menenggelamkan saya dan saudara. Air merupakan ancaman. Ya. Saya ingat ketika saya melayani di sini, ya, waktu banjir sampai harus jalan dari ujung sana ke sini, ya, di depan gereja ini masih tinggi airnya. Bahkan sampai selesai ibadah masih, ya, waktu itu, ya. Air bisa saja menjadi halangan terbesar buat kita. Dan juga air bisa menimbulkan rasa takut. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, Allah kita, Allah yang sangat luar biasa, yang memiliki kapasitas dan kesanggupan yang tidak bisa kita bayangkan, kemudian datang pada saat pagi hari dan berkata, jangan takut. Apabila engkau menyeberang melalui
air. Kita belajar dari perjalanan orang Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, hambatan pertama yang mereka hadapi adalah lautan. Di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada tentara orang Mesir yang sedang mengejar mereka. Ya. Dan tentunya dalam suasana seperti itu, mereka tidak bisa merasakan damai. Mereka tidak bisa merasakan ketenangan. Tetapi yang ada adalah ketakutan. Tapi kemudian dalam Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-13, firman Allah berkata begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya. Saudara-saudara dalam Tuhan, kemudian selanjutnya ayatnya yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Dan kemudian kita melihat selanjutnya, lanjut kepada ayatnya yang supaya kita ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Ia membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Haleluya, puji Tuhan. Ketika Tuhan berkata, ya, janganlah takut apabila engkau menyeberang air. Tuhan menyatakan kepada saya dan saudara kesanggupan Tuhan untuk menolong, kesanggupan Tuhan untuk membuka jalan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dia gambarkan ketika perjalanan orang Israel keluar dari Mesir, di hadapan mereka itu laut. Sedangkan orang Israel 2 juta sekian orang, ya, mereka di Mesir nggak diajar untuk berenang. Jadi yang ada pada mereka itu adalah pasti mereka akan mati. Tapi kemudian kita melihat di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan mereka, sebab mereka sedang dikejar oleh orang-orang Mesir, kemudian Tuhan datang berfirman kepada Musa, ya, katakan kepada orang Israel, orang Mesir yang mereka lihat hari ini, mereka tidak akan lihat untuk selama-lamanya. Ya. Kalau mungkin firman yang sama datang kepada kita dalam keadaan bingung, kita percaya atau tidak? Kita mungkin berpikir bagaimana caranya? Justru kitalah yang habis. Justru kitalah yang harus mati. Sebab di depannya ada laut. Tetapi Tuhan menyatakan kepada orang Israel bahwa Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang memiliki kapasitas dan kesanggupan untuk melakukan jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita lakukan dan pikirkan. Sehingga ketika Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu dan belahlah air itu. Kita telah baca tadi bahwa ketika Musa mengulurkan tongkat ke atas laut, Alkitab berkata, terbelahlah laut itu. Mereka berjalan di atas tanah yang kering, sedang di kiri kanan mereka air menjadi tembok. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Tuhan menyatakan kepada orang Israel bahwa Tuhan bisa melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi kita tidak bisa berpikir, ya, atau kita mulai meramalkan kira-kira seperti apa cara Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan bekerja? Tuhan mau pakai sarana apa? Itu di luar jangkauan pikiran manusia. Karena orang tidak pernah berpikir bahwa Tuhan kita mampu membelah laut.
karena belum pernah terjadi. Tapi Tuhan nyatakan itu supaya kita orang percaya tahu bahwa sehebat-hebatnya kekuatan air yang bisa membinasakan kita, yang penting kalau Tuhan menyertai kita, kita tidak usah takut. Haleluya. Makanya kita berkata, janganlah takut, ya. Karena ketakutan itu justru membuat kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Ketakutan justru membuat iman kita tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh dengan baik. Saudara dalam Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, ya, aku akan menyertai engkau. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Ya. Sehebat apapun air, yang penting adalah hidup kita disertai oleh Tuhan. Amin. Ya. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Justru yang kita harus takutkan kalau kita menyadari bahwa kita berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu, banyak orang Kristen nyaman dengan berjalan sendiri tanpa Tuhan. Karena berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak bebas Bapak Ibu. Kalau Tuhan bilang stop, stop. Kalau Tuhan bilang belok, belok. Kita masih mau lanjut, Tuhan bilang belok. Kita harus belok. Ya. Memang kalau kita sertai Tuhan, ada banyak aturan di situ. Kita tidak berjalan dengan bebas dengan apa yang kita mau lakukan. Semua terbatas. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan mau supaya jalan yang kita lalui sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya banyak orang gak suka disertai Tuhan. Ingin berbuat ini gak boleh, ingin berbuat itu gak boleh, ya. Pengen mampir gak boleh, ya. Jalan terus juga gak boleh. Ada banyak larangan Tuhan, sehingga orang lebih nyaman berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Nanti ketika semuanya sudah tertutup, ya, sudah nggak ada solusi lagi, baru minta penyertaan Tuhan, baru berdoa kepada Tuhan. Selagi masih bisa belok kiri, belok kanan, ya, tidak akan pernah bisa melihat ke atas. Tapi ketika mau maju nggak bisa, mau belok kiri, belok kanan, mundur nggak bisa, baru kita angkat tangan minta tolong sama Tuhan. Seringkali kita seperti itu. Nanti nyerah kalau memang sudah nggak bisa bergerak sama sekali, ya. Sudah tertutup sama sekali, baru minta tolong sama Tuhan, baru minta penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan mau sejak dari awal, Tuhan mau terus menyertai saya dan saudara. Makanya dia juga disebut dengan Allah Immanuel. Kenapa dikatakan jangan takut? Sebab walaupun kita melewati air, dia katakan, aku akan menyertai engkau. Sehingga air sebesar apapun, Tuhan bisa ubah menjadi jalan untuk saya dan saudara. Amin. Kalau kita berhadapan dengan air seperti orang Israel, ini jalan buntu, Bapak Ibu. Dan berapa banyak kali kita mengalami hal yang sama, ya. Kita sudah buntu, nggak tahu berpikir apa, sudah berusaha mencari jalan keluarnya, nggak ada. Dan itu memaksa kita untuk berlutut di hadapan Tuhan dan minta penyertaan Tuhan. Dan ketika kita menyerah dan datang merendahkan diri kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan, ternyata Tuhan begitu mudah membukakan jalan buat saya dan saudara. Sehingga ketika Tuhan buka jalan, kita berkata, lah kenapa saya tidak bisa berpikir seperti itu, ya? Kenapa nggak kepikiran, ya? Kok kenapa blank, ya? Kita bisa berpikir dan akhirnya ada jalan keluar bukan karena kita, tetapi saya mau katakan karena Tuhan yang membuka jalan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Selanjutnya kita melihat ayat ini, dia katakan bahwa, ya,
apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Sungai ini berbicara tentang arus. Bisa bicara di kitab Wahyu, itu bisa bicara tentang pengajaran. Pengajaran sesat yang bisa menyesatkan kita, ya, yang bisa menghanyutkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi yang kita berkata, jangan takut. Kalaupun engkau melewati sungai-sungai, Alkitab berkata, sungai itu tidak akan menghanyutkan engkau. Pengajaran-pengajaran sehebat apapun, selama engkau beserta dengan Tuhan, maka itu tidak akan menghancurkan hidup. Itu tidak akan membuat engkau terbawa oleh arus dunia ini, terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mungkin berkata, ya, itu mungkin sungai-sungai dalam pengertian pengajaran sesat, ya. Tapi bagaimana dengan sungai beneran? Selalu kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 2 kita lihat. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 8. Dia katakan begini, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Ketika Elia sedang menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan, di mana Tuhan akan mengangkat Nabi Elia secara hidup-hidup, dan kemudian Nabi Elia ditemani oleh calon nabi yang akan melanjutkan jabatan nabinya, yaitu Elisa. Ketika mereka berada di depan sungai Yordan, ya, dan pada waktu sungainya lagi meluap, nggak mungkin mereka menyeberang begitu saja. Mereka pasti akan hanyut. Tapi kita melihat Tuhan kita itu yang berkata bahwa sungai-sungai tidak akan menghanyutkan. Ya. Alkitab berkata Nabi Elia mengambil jubahnya, bicara kuasa Tuhan. Kemudian dia memukulkan jubahnya ke atas air sungai Yordan. Dan Alkitab berkata air itu terbagi dua. Yang sudah lewat dia berjalan terus, yang dari atas dia berbalik ke atas, dan kedua nabi itu bisa menyeberang di tanah yang kering. Ya. Ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Pada waktu orang Israel ada di tanah perjanjian Tuhan, belum pernah terjadi. Tapi kita melihat bahwa Allah menyatakan kuasanya supaya dengan Elia mempertunjukkan kuasa Tuhan melalui kuasa yang diberikan kepadanya, sehingga membuat Elisa yang dipersiapkan untuk menjabat sebagai nabi, dia kuat imannya. Singkat cerita, ketika Nabi Elia naik ke surga, ya, Elisa minta jubahnya, dan kemudian dia dapatkan jubah itu. Ketika dia mau pulang ke Yeriko, dia harus menyeberang lagi sungai itu, dan dia memakai jubah yang sama. Kalau kita baca selanjutnya, dan dia berkata, di manakah Tuhan Allah Elia? Dan Alkitab berkata, sungai juga itu terputus. Yang dari atas mengalir dia berbalik ke atas, dan yang di bawah dia jalan terus, sehingga Nabi Elisa bisa menyeberang di tanah yang kering. Secara fisik, sungai-sungai Tuhan buktikan bahwa Tuhan bisa potong airnya, ya, sehingga air dia berbalik arah, dan yang sudah mengalir dia akan terputus. Artinya, baik sungai secara fisik maupun sungai dalam pengertian pengajaran itu bukanlah ancaman buat saya dan saudara. Selama kita beserta dengan Tuhan, Alkitab berkata, jangan takut apabila engkau menyeberangi sungai, sebab sungai itu tidak akan menghanyutkan hidup. Tetapi pada kenyataannya banyak juga orang Kristen yang hanyut, ya.
terbawa oleh arus. Pertanyaannya, ketika ada sebagian orang Kristen yang terbawa oleh arus, apakah itu pengajaran-pengajaran yang sesat? Apakah itu Tuhan tidak mampu menolong mereka? Ya. Apa karena Tuhan gagal menyelamatkan mereka sehingga mereka terbawa oleh arus? Ya. Saya mau katakan Tuhan tidak pernah gagal. Dan kuasa Tuhan tidak kurang hebat, ya, untuk bisa menolong saya dan saudara. Tetapi kalau ada orang misalnya akhirnya terbawa oleh arus dunia ini, itu karena dia mau buka hati untuk dunia ini. Dia memberi dirinya untuk dihanyutkan. Karena Alkitab berkata, telah berjanji bahwa apabila engkau berjalan melalui air, engkau tidak akan, itu tidak akan membahayakan engkau, sebab aku menyertai engkau. Apabila engkau melewati sungai, sungai tidak akan menghanyutkan engkau. Ini janji Tuhan. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah membatalkan janjinya ini. Tapi kalau janji ini kita tidak bisa rasakan dalam kehidupan kita, itu tandanya kita berjalan sendiri tanpa penyertaan Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam ketakutan, berarti kita sedang berjalan sendiri. Sebab kalau kita berjalan dengan Tuhan, Alkitab berkata kita nggak usah takut. Ya, iman yang sempurna menghilangkan rasa takut. Iman sempurna bukan berarti sudah jadi malaikat, Bapak Ibu. Iman sempurna itu bisa dewasa. Iman yang kuat menghilangkan rasa takut. Nah, kenapa seringkali iman kita goyah? Karena kita nggak yakin tentang penyertaan Tuhan. Daud katakan bahwa, ya, sekalipun aku berada di lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Daud dengan yakin berkata bahwa aku tidak takut bahaya sekalipun melewati jalan yang gelap, ya, lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada cahaya matahari, ya, lembah bakal, lembah kematian. Tapi Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai aku. Ya. Kuasa Tuhan menyertai. Kalau kita yakin tentang penyertaan Tuhan, maka itu yang membuat kita tidak ada rasa takut. Ya. Tetapi ketakutan seringkali muncul karena kita menyadari bahwa hidup kita jauh dari kehendak Tuhan, sehingga kita tidak yakin penyertaan Tuhan. Ya. Kenapa orang gak yakin tentang penyertaan Tuhan? Karena begini berpikir, saya ibadah aja setahun sekali, bagaimana Tuhan menyertai? Ya. Doa gak pernah. Ya. Tapi kalau orang setia beribadah, ya, setia berdoa, maka dia penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai hidup. Amin. Sehingga itu yang membuat dia berani, ya, melewati segala keadaan. Kemudian selanjutnya kita melihat, atau oleh sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saudara percaya nggak kebakar api? Cuma satu yang amin. Cuma satu yang amin. Ya. Saudara percaya nggak kebakar dengan api? Amin. Harus percaya, ini Alkitabiah kok. Kita buktikan bahwa api tidak bisa membakar orang percaya. Ya. Tahu kan ceritanya? Tahu ya? 3 pemuda yang masuk ke dalam perapi. Siapa namanya? Sadrak, Mesak. Api dipanaskan berapa kali lipat, Bapak? Jadi kalau Bapak coba kompor di rumah dengan jari panas, panasnya 7 kali dari situ. Lebih panas. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah Sadrak, Mesak, Abednego hangus? Nah, satu helai rambut pun nggak hangus. Saya mau tanya, kenapa nggak hangus? Hah? Apa?
Alkitab berkata, ketika tiga kemudian dilempar ke tungku api, ternyata Yesus sudah tunggu di situ. Artinya penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah api. Sehingga api buat mereka menjadi surga. Kenapa? Di tengah-tengah api mereka bertemu dengan Yesus. Sehingga Raja berkata, bukankah yang dilempar 3 orang? Kenapa sekarang 4 orang? Dan yang satu seperti dewa. Dan mereka berjalan dengan bebas. Kemudian Raja berkata, hai hamba-hamba Allah Maha Tinggi, keluarlah. Ketika mereka keluar, yang pertama diperiksa apa? Biasanya orang kalau keluar dari api. Ya, yang paling mudah terbakar apa dalam tubuh kita? Rambut. Lihat rambut. Oh, nggak ada yang gosong. Bau gosong aja nggak? Ya. Itu artinya api manusia tidak bisa membakar orang-orang yang disertai itu. Tapi jangan coba-coba masuk sendiri. Pak Gembala katakan, ya api tidak akan menghanguskan. Ketika kebakaran, tenang aja. Lihat ya, saya nggak mungkin hangus. Gosong pasti. Jangan coba-coba. Alkitab berkata, kalau kita sedang melakukan kehendak Tuhan, kalau kita sedang melakukan firman Tuhan, kemudian ya orang berniat jahat mungkin tiba-tiba membakar atau sengaja dan sebagainya, saya jamin itu tidak akan membahayakan Bapak Ibu. Tapi jangan sampai kita berbuat dosa terus kita coba-coba menyelamatkan orang dalam api, pasti gosong saya jamin. Kenapa Sadrak, Mesak, Abednego mereka nggak hangus, nggak dimakan api? Karena mereka sedang mempertaruhkan nama Tuhan di situ. Mereka mau menyembah patung atau tetap menyembah Allah. Sehingga mereka berkata bahwa kalaupun Allah yang kami sembah tidak mampu melepaskan kami dari nyala api, kami tetap akan percaya dan menyembah Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Ternyata kalau kita ambil komitmen seperti itu, Tuhan tidak akan permalukan kita. Tuhan gak mungkin permalukan. Ya. Tuhan tidak akan mungkin permalukan anak-anak Tuhan. Ya. Ini api beneran. Tetapi api juga bicara tentang pencobaan dalam Alkitab. Api pencobaan. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang gosong dengan api pencobaan? Ada yang pernah gosong dengan api pencobaan di sini? Ada? Gosong itu bukan berarti angus beneran, Bapak Ibu. Ketika ada cobaan, langsung mengeluh, langsung menyalahkan Tuhan. Gosong itu, Bapak Ibu. Hancur harapan kita, Bapak Ibu. Yang Tuhan mau, sekalipun api pencobaan itu datang dalam kehidupan kita, itu tidak akan membakar, tidak akan menghanguskan imanmu kepada Tuhan. Engkau tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah api pencobaan. Sekalipun engkau sedang diuji oleh Tuhan, sedang dicoba oleh Tuhan dengan berbagai macam masalah, pergumulan, kesulitan hidup, bahkan mungkin berkali-kali kita gagal diuji, kita mau tetap percaya atau menyerah? Ya. Kalau kita menyerah, gosong, Bapak, itu namanya hangus. Ya. Berarti kita mulai dari awal lagi. Ya. Kita lihat contoh Ayub. Ya, dalam Alkitab selalu memberikan contoh kehidupan kepada kita. Ketika datang berita anaknya semuanya mati, belum selesai yang satu ngomong, datang lagi semua kambing domba habis, terus menerus. Setelah semua datang memberikan informasi kepada Ayub, kalau kita baca kitab Ayub, Ayub merobek jubahnya, dia pakai kain karung, dia ambil abu, dia taruh di atas kepalanya, kemudian dia sujud kepada Tuhan dan dia berkata, ya, dengan telanjang aku datang, ya, keluar dari rahim ibuku, maka dengan telanjang pula aku akan kembali. Kemudian ayat selanjutnya berkata, terpujilah nama Tuhan. Ya. Api pencobaan tidak bisa membakar Ayub. Sekalipun semuanya habis, bahkan istrinya berkata, hujat saja Tuhanmu, ya, supaya engkau mati dan selesai. Apa yang Ayub katakan? Engkau perempuan gila, engkau mau yang baik dari Tuhan, tetapi yang buruk engkau tidak mau.
Bahkan Ayub berkata, ya, seandainya Tuhan menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas. Ya, emas gak bisa dibakar dengan api. Gak angus dia. Justru semakin dibakar, semakin murni, semakin berkualitas. Ya. Tuhan bicara tentang api di sini. Ini bisa robotin api secara kenyataannya kita bisa lihat, tapi Alkitab juga berkata bahwa ada solusinya. Api pencobaan, Alkitab berkata selama Tuhan menyertai kita, sebesar apapun pencobaan yang kita alami, tidak akan menghancurkan kita. Gak akan. Ya. Kenapa tidak akan menghancurkan kita? Sebab Alkitab berkata, aku menyertai engkau. Haleluya, puji Tuhan. Dia kata, api tidak akan bisa membakar engkau. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau. Kalau kita sudah menghadapi api pencobaan, jangan takut. Karena ketakutan adalah senjata iblis, supaya kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Karena kalau orang takut, nggak bisa doa lagi. Ya. Tetapi orang yang memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika ada api pencobaan, maka dia semakin lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ya. Orang yang mengerti bahwa dia disertai oleh Tuhan, ketika berhadapan dengan pergumulan hidup, dia tidak mau berhitung dengan Tuhan. Ya. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan orang lain. Ya. Tapi dia berkata, saya percaya di balik persoalan ini ada berkat yang lebih besar yang Tuhan akan berikan kepada saya. Ya. Saya mau katakan sesuatu Bapak Ibu. Semakin besar cobaan yang datang kepadamu, maka semakin besar pula berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Ya. Makanya jangan takut berhadapan dengan pencobaan. Jangan pernah takut berhadapan dengan masalah. Justru yang kita takutkan kalau hidup kita baik-baik saja. Itu yang bahaya. Ya. Tuhan sudah tegur, biasa-biasa saja. Sudah dinasihati oleh Ibu Gembala, biasa-biasa saja. Bahkan dengar firman Tuhan yang keras pun tidak bisa menyentuh rasanya, biasa-biasa saja. Saya pernah ketemu dengan jemaat yang berkata begini, Pak Pendeta, kalau saya ibadah, ya, sekeras apapun pendeta berkhotbah, sama biasa aja, ya, nggak tersinggung. Kemudian saya kata, Ibu, biasa itu bagaimana? Ya, apakah firman tidak bisa lagi menyentuh hati Ibu? Sehingga sekeras apapun firman itu, kita sudah nggak rasa. Dan hati-hati Ibu, jangan sampai Ibu stroke hati. Tahu stroke hati Bapak Ibu? Tahu? Mati rasa. Ya, dinasehati nggak berasa, ditegur nggak berasa, itu bahaya. Kalau Tuhan yang tegur, ya, kalau Ibu Gembala hanya sebatas mulut. Tapi kalau Tuhan yang sentil, mental kita Bapak Ibu. Ya, kalaupun Ibu Gembala marah, ya, tidak akan mempengaruhi fisik kita. Tapi kalau Tuhan marah, sehat jadi sakit. Dari berhasil bisa jadi gagal. Ya, dari banyak berkat bisa habis. Karena kalau Tuhan mau ambil berkat kita, Tuhan nggak butuh 1 minggu. Tuhan nggak butuh 1 hari. Tuhan hanya butuh beberapa detik, selesai. Kalau Tuhan mengambil. Ya. Sebenarnya Tuhan, ini bahaya. Kalau kita mati rasa itu bahaya Bapak Ibu. Kita sama-sama paling, ya mungkin sebagian kita di tempat ini sudah pernah merasakan bagaimana mati rasa waktu COVID. Ya. Ada banyak yang kena COVID di sini waktu kemarin, tahun-tahun kemarin waktu COVID. Ada yang pernah kena COVID? Saya pernah Bapak Ibu. Ya, ketika saya sedang mengurus istri saya almarhum, ya, dia kena COVID. Saya nggak tahu kalau saya kena COVID, karena saya tahu orang kena COVID susah napasnya lah, ya, panas dingin dan sebagainya. Saya enggak, ya, saya biasa-biasa saja badan saya. Tapi saya tahunya saya kena COVID ketika saya lagi masak. Waktu saya lagi masak sop, saya tambah garam setengah sendok. Saya, kok nggak ada rasa? Saya tambah lagi. Kok nggak ada rasa? Ketika saya siram, saya cipin, mereka bilang, wah pahit banget ini.
Ya, ini banyak keasinan. Masa sih saya minum banyak kuahnya, anak-anak saya nggak bisa minum karena saking garamnya terlalu banyak. Baru saya sadar, oh ternyata sudah COVID. Karena rasa saya ini sudah bermasalah. Ya, orang bilang sudah sangat asin, saya bilang nggak ada rasa. Ya, saya pernah rasa. Ternyata orang mati rasa itu nggak enak. Seenak apapun makanannya nggak enak dimakan. Ya. Nah, saya mau katakan jangan jadilah Tuhan yang mati rasa. Ya, aktifkan rasamu sehingga engkau bisa merasakan kasih Tuhan yang terus dialirkan kepadamu sampai hari ini. Orang yang masih respon itu adalah orang yang berkata, kalau kita ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Bukan karena kuat dan bukan karena hebat kita. Nah, Tuhan yang berkata, jangan takut melewati api, jangan takut melewati air, jangan takut melewati sungai. Karena Tuhan yang tidak hanya menyatakan penyertaannya, tapi Tuhan juga yang membuktikan perbuatannya yang ajaib kepada saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Belajar orang Israel kita melihat ya. Keluaran pasal 16 ayat 4 dia berkata begini. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kita perhatikan baik-baik ya. Kalau kita baca selanjutnya, Allah memberikan mana roti kepada orang Israel selama 40 tahun. Dan juga selama 40 tahun Tuhan memberikan mereka makan daging. Nah, ketika orang Israel minta daging, mungkin Musa berpikir begini ya. Wah, jangan-jangan Tuhan ambil ini kambing domba orang Israel terus disuruh sembelih makan daging. Atau mungkin sapi, lembu semua disuruh sembelih. Ya. Karena dari mana Tuhan bisa kasih daging? Sedangkan di padang gurun hanya orang Israel yang punya kambing dan domba dan seterusnya. Dari mana Tuhan bisa kasih? Kemudian roti, dari mana Tuhan bawa roti sebanyak ini? Setiap hari memberikan makan 2 juta sekian orang. Musa mungkin berpikir, dari mana sumbernya, bagaimana caranya. Tapi ternyata Tuhan tidak menggunakan sumber manusia di situ. Bisa saja Tuhan katakan begini, ambil dombamu dan saya ganti, sembelih sapimu dan saya ganti. Bisa saja. Tapi Tuhan tidak mengambil dari orang Israel, supaya Israel tahu bahwa Tuhan yang mereka sembah bisa mendatangkan dari tempat yang mereka tidak pernah pikir. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan datangkan roti dari surga, bukan dari manusia. Ya. Kenapa kita harus takut? Karena Tuhan kita mampu mengirimkan berkat langsung dari surga kepada kita. Kalau nggak ada orang yang bisa bantu kita, tetangga kita nggak ada yang perlu dengan kita, berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa kirim bantuan langsung dari surga. Buktinya apa? Alkitab berkata Tuhan turunkan makna roti dari surga setiap hari. Ketika orang Israel minta daging, Tuhan kirim burung puyuh, bukan sapi, bukan kambing domba. Tuhan kirim burung puyuh ya, sampai mereka makan sepuas-puasnya. Tuhan gak kasih begini ya, karena orang Israel ada 2 juta lebih orang, jadi satu keluarga cukup 5 ekor burung puyuh. Nah, Tuhan bilang ambil secukup-cukupnya ya. Misalnya satu keluarga ada 5 orang, ambil untuk kebutuhan 5 orang. Orang sudah begini, nah hari ini makan 1 ekor cukup ya. Nah, nanti sorenya nggak ada. Alkitab bilang mereka makan sekenyang-kenyang. Artinya ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan tidak hanya memberikan sekedar, tapi Tuhan memberi dengan berlimpah-limpah. Itu yang Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Karena
Tuhan tidak hanya menyertai kita melewati air, Tuhan tidak hanya menyertai kita melewati sungai, melewati api, tapi ternyata di saat kita nggak ada makan, Tuhan mampu mengirimkan berkat buat kita. Contoh berikutnya Nabi Elia, ketika kelaparan terjadi di orang di Israel 3,5 tahun, ya, Tuhan katakan begini, ya, tahun pertama, pergilah kamu ke sungai Kerit, ya, karena ayat itu karena aku sudah perintahkan burung gagak akan memberi engkau makan. Elia belum pergi ke sungai Kerit, tapi Tuhan sudah atur semuanya. Tuhan sudah perintahkan burung gagak. Kalau Elia sudah sampai di sana, tugas kamu bawa makanan buat Nabi Elia. Sudah diatur oleh Tuhan. Kita belum sampai kepada waktu yang kita butuhkan, Tuhan sudah atur berkat. Sehingga ketika kita sampai di situ, berkatnya nyampe ke situ. Makanya Tuhan bilang jangan takut. Ketika Nabi Elia datang di sungai Kerit, pagi datang burung gagak bawa daging, sore datang bawa roti. Nah, Alkitab berkata itu semua roti yang terbaik, daging yang terbaik. Itu bukan 1 hari, 1 tahun. Ketika sungai Keritnya kering, Tuhan katakan kepada Nabi Elia, kamu pindah dari sini, kamu pergi ke Sarfat, karena aku sudah perintahkan seorang ibu janda akan memberi engkau makan. Ternyata datangnya bukan kepada janda yang kaya, tapi janda yang tinggal punya segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Tapi Tuhan katakan, ya, firman Tuhan kepada Nabi Elia, dia katakan kepada ibu janda itu, dengar firman Tuhan, tepung dalam tempayan tidak akan berkurang dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai Tuhan menyatakan pertolongannya kepada orang Israel. Berapa lama Elia ada di janda Sarfat? 2,5 tahun. 2,5 tahun, 1 genggam tepung tidak habis. Kalau kita baca di situ, sampai hujan turun, mereka tanam gandum. Kemudian ketika mulai panen gandum, baru tepung itu habis. Ini cara Tuhan menolong. Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang sulit yang tidak bisa kita lewati. Ya. Semua kita bisa lewati. Makanya Bapak Ibu Saudara siang hari ini, yang perlu kita benahi dalam hidup kita adalah iman kita kepada Tuhan. Sebab kalau engkau masih dalam ketakutan, berarti imanmu masih terlalu lemah. Perkuat imanmu kepada Tuhan, maka ketakutanmu akan hilang. Kalau ketakutan mau hilang, maka engkau punya keberanian untuk mengklaim dari Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Mungkin bukan hari, tapi besok. Walaupun saya nggak tahu dari mana sumbernya, caranya bagaimana, tapi yang saya tahu Tuhan pasti menolong saya. Itu pasti akan dinyatakan kepada kita. Tapi kalau orang lemah imannya, dia nggak punya kemampuan untuk berkata seperti itu. Ya, paling yang dia tanyakan begini, dari mana Tuhan? Siapa yang beri? Siapa yang mau nolong saya? Siapa yang mau bantu saya? Itu orang yang imannya lemah. Ya. Dari mana Tuhan datang pertolongan saya? Seperti Daud dalam Mazmur 121. Ya. Siapa? Maunya kita, Tuhan begini, udah kamu tenang aja, saya sudah atur ini, ibu ini, dia akan tolong kamu, dia akan bawa berkatnya. Pengennya kita seperti itu. Kita tahu, oh berarti nanti kalau ibu tokoh-tokoh berarti itu berkatnya. Kita sudah tahu. Tapi Tuhan mau bekerja di luar angan-angan kita manusia. Yang tidak pernah terlihat dalam pikiran kita, Tuhan suruh bawa berkat buat kita. Supaya apa? Supaya kita mengakui bahwa ternyata Tuhan kita itu ajaib dan luar biasa. Kalau kita sudah tahu orang yang menolong kita, paling ketika orang datang, oh terima kasih Tuhan berkati. Selesai. Tapi kalau orang yang kita tidak pernah pikir itu yang datang, ketika orangnya pulang kita langsung sujud kepada Tuhan. Ya. Baru Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, saya nggak pernah berpikir orang itu akan kasih. Apalagi kalau orang itu kita tahu pelit, wah ini mustahil ini.
Jadi kalau dia bisa beri, itu karena mujizat Tuhan. Buat kita berterima kasih sama Tuhan nggak biasa-biasa. Berterima kasihnya luar biasa. Karena apa? Karena ketika Tuhan bekerja, itu sesuatu yang mustahil buat kita. Nah, biasanya Tuhan bekerja seperti itu. Dari sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Makanya dalam kita merespon janji Tuhan ini, ya, dia katakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Saya ingin baca ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, juru selamatmu. Aku telah menebus engkau. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kenapa Tuhan begitu ajaib, ya, memperlengkapi kita dengan janji Tuhan? Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan berikan janji yang luar biasa, janji penyertaan yang luar biasa dalam segala keadaan. Karena Tuhan sayang dengan saya dan saudara. Kalaupun mungkin orang lain tidak peduli dengan kita, tapi ingat Tuhan sayang kepada kita. Kalau Tuhan sayang, Tuhan tidak mungkin biarkan kita. Tapi Tuhan akan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan akan berkati kita semua. Puji nama Tuhan memberkati kita semua. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan, dan mari kita akan mau berdoa kepada Tuhan. Saya rindu kita angkat itu pujian yang berkata, Ku tidak takut sebab kau besertaku dan selamanya. Haleluya.
sampai siang hari ini Tuhan, kami bisa melewati semua pergumulan hidup kami, tantangan demi tantangan yang kami lewati, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena ada Tuhan yang terus memegang tangan kami, yang memberi kami kemenangan, sehingga kami tidak kalah dengan masalah, kami tidak kalah dengan api pencobaan, tapi justru di balik pencobaan yang kami lihat ada kemenangan, ada berkat, ada terobosan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebab itu kami tidak akan takut Tuhan menjalani hidup ini, sekalipun dunia berusaha mengikat kami, membelenggu kami dengan rasa takut, karena kami percaya ada Yesus yang menyertai kehidupan kami. Nyatakan penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang tidak diperhamba oleh ketakutan, tapi kami menjadi anak Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan dan kemenangan kepada dunia ini, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Menerangkan firman kehidupan kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi kuat di dalam Engkau, melihat mujizat Tuhan setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu siang hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada saat siang ini. Kita akan bawa berkas-berkas Tuhan, kita akan bawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, sukacita yang luar biasa yang kita nikmati pada saat ini. Haleluya. sampai kepada akhirnya. Dan kami percaya kami semua yang hadir pada saat siang hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan yang ada di Medlan Tambun ini ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Berkati juga Ibu Gembala yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Karuniakan kekuatan,
kesehatan, hikmat dan urapan dari Tuhan terus menjadi bagian Ibu Gembala dalam menjalankan tugas sebagai gembala di tempat ini. Juga memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar mereka bergandengan tangan bersama-sama dengan Ibu Gembala untuk memajukan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Bahkan doa kami, datangkan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat umat Tuhan dalam pemulihan kesehatan mereka. Kami berdoa di antaranya Bapak Wibisono ya Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini, kami berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Jamah dia dengan bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka boleh merasakan kesembuhan di antara Tuhan, sehingga hari-hari mendatang mereka boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Juga anak Tuhan yang baru ulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan, Engkau memberkati mereka semua dengan kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Apa yang jadi kerinduan mereka di masa depan mereka, kami percaya berkat Tuhan akan terus menyertai mereka. Karena kami percaya seiring umur kami bertambah, maka kasih karunia Tuhan akan semakin berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Sertai dalam perjalanan kami, jauh ataupun dekat, tibakan kami dengan selamat sejahtera yang daripada-Mu. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, roh-roh jahat, niat-niat hati orang jahat yang berusaha mengganggu kami umat-umat-Mu, oh dimanapun kami berada ya Tuhan, oh Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan demi kuasa darah-Mu. Untuk bungkuskan dan kuasa darah-Mu, biar kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebab itu mari kita angkat tangan semua. Sebab itu Bapak Ibu, marilah kita pulang ke tempat kita masing-masing dan terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta menerima berkat Tuhan siang hari ini. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, senang sekali beribadah dengan jemaat GPDI Gereja 50 Medlan Tambun Cibitung. Masih dalam momen hari ulang tahun kemerdekaan. Kita harus terus maju berjuang bersama-sama karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Firman Allah tadi dikatakan, jangan takut apapun keadaanmu, apapun pergumulanmu, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, maka kita bisa melewati semuanya dan kita akan melihat kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah memberi kepercayaan kepada saya untuk melayani pada saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.